Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Vlahovic tolak tanda tangan perpanjangan kontrak dengan Juventus musim dingin ini menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Vlahovic telah menolak untuk memperpanjang kontraknya dan bisa meninggalkan nyonya tua akhir musim ini secara gratis. Jadi mulai 2 Februari, sang penyerang sudah bisa bebas memilih untuk menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub manapun yang datang memberinya kontrak baru. Barcelona disebutkan sebagai pemimpin perburuan saat ini. Lebih pemain Serbia itu bisa menggantikan peran Robert Lewandowski yang juga berpotensi pergi pada akhir musim nanti. Katalan bisa menyodorkan kontrak dengan gaji sebesar 12 juta euro yang bisa menjadi pembeda saat ini daripada tim lainnya. Jika ternyata mereka ditolak, maka Bayern Munchen dan Diavolo siap melancarkan serangan mereka untuk membajak Vlahovic. Rossoneri memiliki beberapa keunggulan, yaitu sang pemain tidak perlu meninggalkan Italia dan ada Massimiliano Allegri yang tampaknya bisa menjadi kartu as bagi Milan untuk membawanya ke San Siro. Lazio hanya menginginkan tawaran menggiurkan jika AC Milan ingin membawa Mario Gila menurut sebuah laporan. Milan memang telah memiliki pakem 3 bek yang diisi oleh Fikayo Tomori, Theo Gabbia, dan Strahinja Pavlovic. Namun jika salah satu dari mereka mengalami cedera, maka akan meninggalkan lubang yang cukup besar pada lini pertahanan tim asuhan Massimiliano Allegri. Saat ini Mario Gila adalah buruan utama klub untuk posisi lini belakang, dan hubungan baiknya dengan Iglitare membuat operasi ini cukup ideal untuk dijajaki. Tapi tampaknya musim dingin ini bukanlah waktu ideal bagi Diavolo membawanya ke San Siro. Ganes mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Lazio tidak akan bersedia bernegosiasi dengan jika tawaran kurang dari 30 hingga 35 juta euro untuk mantan bek Real Madrid itu. Ini nominal yang cukup jauh dari jangkauan kantong Rossoneri dan tampaknya bernegosiasi pada musim panas saat kontrak sang bek tersisa 1 musim saja cukup realistis saat ini. Christopher Nkunku tegaskan hanya fokus kepada pertandingan melawan Genoa menurut sebuah laporan. Dan Press mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa fokus Nkunku saat ini hanyalah agar dapat tersedia untuk Massimiliano Allegri pada pertandingan akhir pekan ini. Tidak memikirkan rumor tentang kepergiannya dari San Siro dan fokus pada pertandingan berikutnya. Nkunku masih berusaha pulih dari masalah pergelangan kaki setelah mencetak 2 gol saat Rossoneri menghajar Hellas Verona akhir pekan lalu. Sekarang tujuan utama penyerang Prancis itu adalah kembali bugar dan tersedia untuk tim asuhan Massimiliano Allegri. Saat ini Nkunku masih berlatih secara individu di Milanello sambil beberapa kali mengambil bagian dalam fisioterapi agar dia tersedia pada pertandingan melawan Genoa. Rafael Leao sendiri dinilai belum fit 100%, jadi staf akan berhati-hati dengan kondisi kedua penyerang mereka tersebut. Fenerbahce meminta diskon besar untuk membawa Christopher Nkunku ke Turki menurut sebuah laporan. Pada awalnya, Fenerbahce terlihat bersedia memberikan tawaran mendekati biaya transfer yang dikeluarkan AC Milan saat membawanya ke San Siro musim panas kemarin. Namun sekarang tim Turki itu justru hanya menawarkan 25 juta euro dan meminta diskon kepada Milan agar dapat membawa Nkunku ke Super League. Sport bahkan sebelumnya mengkonfirmasi ide tersebut dengan menyatakan bahwa tim Turki meminta diskon signifikan untuk menurunkan biaya transfer Nkunku. Sekarang calciomercato.com juga menyampaikan hal yang senada dengan mengatakan Fenerbahce sedang mencari diskon dan jika tidak berhasil maka skema pinjaman bisa saja mereka jajaki. Penurunan harga yang signifikan jelas akan membuat Rossoneri berpikir 2 kali untuk melepas Nkunku. Terlebih sang pemain menegaskan ingin bertahan di klub musim dingin kali ini. Kita tunggu dalam beberapa pekan ke depan apakah pada akhirnya penyerang Prancis itu dilepas atau justru menjadi andalan bagi Massimiliano Allegri. Bayern Munchen tidak tertarik melepas Kim Min-jae pada musim dingin kali ini menurut sebuah laporan. Adalah topik besar bagi AC Milan bulan ini karena mereka membutuhkan bala bantuan untuk memperkuat sektor pertahanan tim Massimiliano Allegri. Nama Mario Gila terus dikaitkan dengan klub dalam beberapa waktu terakhir, namun elang ibu kota meminta harga yang sangat tinggi kepada Milan untuk bek Spanyol tersebut. Jadi sekarang nama yang tampaknya mungkin adalah bek Munchen yaitu Kim Min-jae. Namun tampaknya sekali lagi langkah Diavolo tidak mendapatkan sambutan baik. Misalnya Fabrizio Romano menyampaikan informasi terbaru yang tidak positif bagi Milan tentang situasi bek Korea Selatan itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Pianeta Milan. Lepas dari minat AC Milan, itu mungkin bukan mimpi, tetapi Bayern tidak ingin mempertaruhkan pemain-pemain penting dari tim yang telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kehilangan Kim akan kehilangan bagian penting dari tim. Itu bukan tujuan klub saat ini, ungkapnya. AC Milan siap menaikkan gaji Davide Bertesaghi 3 kali lipat demi lindunginya dari para rival menurut sebuah laporan. Bertesaghi terus menampilkan penampilan yang mengesankan sejauh ini di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Dia diposisikan sebagai sayap kiri menggeser posisi Pervis Estupinan dan Bertesaghi mampu kepercayaan tersebut dengan penampilan yang solid sepanjang musim ini. Format tersebut membuat tim-tim Premier League tampaknya kepincut ingin membawanya ke Inggris dan Arsenal adalah yang paling tertarik saat ini. Jelas tidak ingin kehilangan permata mereka dan siap melakukan perlawanan demi mengamankan
menggunakan jasa Bertesaghi. News pun mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Rossoneri sedang mempertimbangkan untuk melipat gandakan gaji Bertesaghi serta menawarkan kontrak lebih panjang meskipun beberapa waktu lalu dia baru saja menandatangani kontrak hingga 2030. Tapi ini jelas menunjukkan bahwa Bertesaghi merupakan salah satu pemain yang masuk ke dalam proyek masa depan Diavolo. Dengan kesepakatan baru ini, Rossoneri juga akan mendapatkan posisi yang menguntungkan atas masa depan bagi timnas Italia itu. Pendapatan AC Milan terus menurun seiring berjalannya waktu dalam 20 tahun terakhir menurut sebuah laporan. News mengutip Calcio e Finanza yang melaporkan melalui akun media sosial Instagram mereka dengan menunjukkan diagram pendapatan klub-klub top Italia melawan Real Madrid yang sekarang dinilai sebagai raja Eropa. Mulai tahun 2003, Juventus dan Rossoneri sama-sama mengungguli Madrid dengan Bianconeri menghasilkan 213 juta euro di depan Milan dengan menghasilkan 200 juta euro, sedangkan Los Blancos hanya 192 juta euro. Namun 7 tahun kemudian, pada tahun 2010-an, dua tim Italia itu hanya mendapatkan setengah dari pendapatan dari tim ibu kota Spanyol itu yang mampu menghasilkan keuntungan 1 miliar euro. Sekarang hanya dari pendapatan komersial, Madrid menghasilkan 500 juta euro berbanding 152 juta euro dari apa yang dihasilkan Milan yang merupakan tim teratas dalam kategori ini. Dan pendapatan 230 juta euro yang tercatat dari kantor tiket. Pas ini akan memperbaiki keuangan klub meskipun jalannya masih sangat panjang. Massimiliano Allegri dianggap sebagai salah satu pelatih yang tidak paham dengan sepak bola. Tentang gelandang Juventus dan Inter itu, Hernandez memberikan pujian kepada Allegri meskipun pada awalnya dia lebih seperti mengkritik sang pelatih. Berikut komentarnya disampaikan melalui calciomercato.com. Allegri tidak mengerti sepak bola. Ya, sampai 15 tahun yang lalu saya belum pernah ke resort ski dan sekarang pertama kali saya tiba, saya melihat kabel baja sepanjang 1 km yang mengarah ke kabin itu. Pikir kabel itu menderita, mereka tidak bisa menahannya, mereka terlalu berat. Tapi saya belajar satu hal dasar, kabel sengaja dibuat menengkuk. Justru kurva itulah yang mendistribusikan berat dan menyerap tenaga, dan itulah yang membuat kabel dapat digunakan untuk membawa orang ke atas dengan lebih mudah. Nonton pertandingan Milan kemarin melawan Cagliari, saya melihat tim yang membungkuk, yang akan kebobolan, yang membuat kesalahan bahkan dalam hal-hal sederhana dan tidak berpengalaman. Milan ini menderita, Milan ini tidak mendominasi, Milan ini tidak fokus. Tapi saya bertanya kepada Anda, bagaimana jika hanya lipatan itu, kurva ini, musim gugur ini, kekuatan mereka? Ya, otak manusia tidak dilahirkan untuk tegang, fokus dan agresif selama 90 menit. Otak bekerja untuk aktivasi, untuk momen, dan oleh karena itu sebuah tim, seseorang yang tidak tahu bagaimana menekuk, cepat atau lambat akan rusak. Disinilah letak keajaiban Allegri dan Milan dalam mengetahui cara membungkuk pada waktu yang tepat. Jadi seperti kabel baja itu, dia menjaga dirinya sendiri, ungkapnya. Filippo Terracciano meninggalkan AC Milan musim panas ini dan membahas tentang pengalamannya di Cremonese. Setelah pertandingan melawan Fiorentina, Terracciano diwawancarai oleh Dazan tentang kepindahannya dari Rossoneri dan pengalamannya selama di Cremonese. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Saya harus berterima kasih banyak kepada Cremonese atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Banyak bekerja dengan pelatih dan staf, bahkan pada tingkat individu. Di Milan, itu adalah tempat yang mengajari saya banyak hal pada tingkat kemanusiaan dan juga teknis serta taktik. Saya berada di jalur pertumbuhan, saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Ya, dengan cara inilah saya dapat mencapai hasil yang saya inginkan, ungkapnya.